Bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya di sini akan menjelaskan mengenai silabel atau suku kata. Nah, sebelum ke penjelasan yang lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Karena ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, sudah kenal tetapi tetap tidak disayang. Langsung saja perkenalkan, nama saya Devita Nurindasari dengan NIM 250621100065. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian silabel, ciri silabel, struktur silabel, pola silabel, dan jenis-jenis dari silabel. Langsung saja yang pertama yaitu pengertian. Jadi, silabel atau suku kata merupakan satuan pembentuk kata yang terdiri dari bunyi bahasa. Nah, menurut kajian fonologi, silabel adalah satuan bunyi yang terbentuk dari satu atau beberapa fonem dan diucapkan dalam satu hembusan nafas. Setiap silabel minimal memiliki satu vokal sebagai inti dan dapat disertai dengan konsonan sebagai pelengkap di awal ataupun di akhir. Selanjutnya yakni ciri-ciri silabel. Ciri-ciri silabel ada 5. Yang pertama, puncak penyaringan atau sonoritas. Yang kedua, diucapkan dalam satu hembusan nafas. Yang ketiga, memiliki struktur dasar. Yang keempat, dapat disegmentasi atau dipisah. Yang kelima, memiliki pola fonotaktik. Nah, yang pertama, puncak kenyaringan atau sonoritas. Dalam silabel, itu memiliki puncak kenyaringan atau sonoritas yang biasanya berupa vokal, yaitu A, I, U, E, dan O. Yang kedua, diucapkan dalam satu hembusan nafas. Dalam silabel ini, silabel diucapkan dalam satu hembusan nafas. Contohnya pada kata nasi. Nah, pada kata nasi ini memiliki 2 silabel, yaitu na dan si. Pada silabel na hanya diucapkan dalam satu hembusan nafas, seperti na. Dan si juga seperti itu. Pada silabel si hanya diucapkan dalam satu hembusan nafas saja, seperti si. Yang ketiga, memiliki struktur dasar, yaitu onset, nukleus, dan koda. Yang keempat, dapat disegmentasikan atau dipisah. Contohnya pada kata sekolah. Jadi dipisah yaitu sekolah. Nah, seperti itu. Yang kelima, memiliki pola fonotaktik. Bahasa Indonesia itu menggunakan 13 pola yang terdiri dari pola dasar dan pola tambahan. Pola dasar memiliki 4 pola dan pola tambahan yaitu terdiri dari 9 pola. Yang ketiga yakni struktur. Nah, struktur silabel ini ada 3. Yang pertama onset, yang kedua nukleus, dan yang ketiga koda. Nah, yang pertama onset. Onset ini merupakan konsonan yang muncul sebelum vokal atau inti. Dan yang kedua, nukleus. Nukleus ini merupakan bagian utama dari silabel yang berupa vokal. Dan yang ketiga yaitu koda. Koda merupakan konsonan yang muncul setelah nukleus. Contohnya pada kata anak. Nah, pada kata anak ini memiliki 2 silabel, yaitu a dan na. Nah, pada silabel na, n disebut dengan onset, a disebut dengan nukleus, dan k disebut dengan koda. Mengapa demikian? Karena n disebut onset,
merupakan konsonan yang muncul sebelum vokal atau nukleus, dan A disebut dengan nukleus karena merupakan bagian inti dari silabel yang berupa vokal, dan yang K ini disebut dengan koda karena merupakan konsonan yang muncul setelah nukleus. Namun, tidak semua silabel itu mempunyai onset dan koda. Contohnya pada silabel A pada kata anak. Nah, pada silabel A ini hanya terdiri dari nukleus saja dan tidak memiliki onset dan koda. Ada juga tidak semua silabel itu mempunyai koda. Contohnya pada kata basah. Nah, pada kata basah ini memiliki dua silabel, yaitu ba dan sah. Pada silabel ba ini hanya terdiri dari onset dan nukleus saja dan tidak memiliki koda. Selanjutnya ada pola silabel yang sudah saya jelaskan sedikit tadi di awal. Saya akan menjelaskan lebih dalam lagi pada bagian pola silabel ini. Nah, pola silabel ini dalam kajian bahasa Indonesia menggunakan 13 pola yang terdiri dari pola asli dan pola tambahan. Pola asli terdiri dari 4 pola dan pola tambahan terdiri dari 9 pola. Pola asli yaitu terdiri dari V, VK, KV, dan KVK. Maksudnya V ini untuk vokal, K ini untuk konsonan. Contohnya pola V. Nah, pola V ini merupakan satu vokal. Contohnya pada silabel A pada kata anak. Nah, pada kata anak kan memiliki dua silabel, yaitu A dan na. Nah, pada silabel A itu pola silabelnya berupa V, karena A itu merupakan vokal. Dan yang kedua, VK. Nah, VK ini merupakan satu vokal dan satu konsonan. Contohnya pada silabel R pada kata arti. Nah, pada kata arti ini memiliki dua silabel, yaitu R dan T. Nah, pada silabel R itu pola silabelnya VK. Mengapa demikian? Karena A itu merupakan vokal dan R itu merupakan konsonan. Selanjutnya seperti itu juga, dan saya lanjutkan pada pola tambahan. Pola tambahan ini ada 9, saya beri contoh pada nomor 5 saja, yaitu VKK. Nah, VKK contohnya pada silabel X pada kata ekspor. Nah, pada kata ekspor ini memiliki dua silabel, yaitu X dan por. Nah, pada silabel X terdiri dari huruf E, K, S. Nah, E ini merupakan vokal, jadi pola silabelnya V, dan K ini merupakan konsonan, jadi pola silabelnya K, dan S ini merupakan konsonan yang pola silabelnya berarti K. Jadi pada silabel X itu pola silabelnya adalah VKK. Apabila ditulis langsung seperti ekspor, nah itu tidak bisa langsung digabung. Contoh VKK KVK. Nah, tidak bisa seperti itu karena silabel ini dilihat dari persuku kata bukan dari perkata. Jadi untuk penulisannya yaitu VKK plus KVK, seperti itu. Nah, jenis-jenis silabel ini ada dua. Yang pertama, silabel terbuka. Yang kedua, silabel tertutup. Nah, silabel terbuka ini merupakan silabel yang diakhiri dengan vokal. Contohnya pada kata raba. Nah, pada kata raba kan memiliki dua silabel, yaitu ra dan ba. Nah, pada silabel ba itu diakhiri dengan huruf A. Huruf A ini merupakan vokal. Dan yang kedua, silabel tertutup. Silabel tertutup ini merupakan silabel yang diakhiri dengan konsonan. Contohnya pada kata makan. Nah, pada kata makan ini memiliki dua silabel, yaitu ma dan kan. Nah, pada silabel kan itu diakhiri dengan konsonan, maka dari itu disebut dengan silabel tertutup.
Nice. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dan semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam segi kata maupun tindakan. Saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini. Saya undur pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.